Halo semuanya, selamat datang di episode 5 Ngulik Plus Plus. Ngobrol asik tapi so penting. Plus maknanya, plus actionnya. Masih bersama gue tentunya Giva Iskak. Semoga tidak bosan. Nah, hari ini, di episode ini gue akan ngomongin yang semua kalian resahkan, yaitu pilih mana? Menjadi pengusaha atau menjadi karyawan? Ayo, bener gak mas? Bener Nah banget. ini sekarang kita udah kedatangan bintang tamu kita kali ini. Itu udah ganti dari perempuan sekarang menjadi laki-laki. Berubah. Berubah enggak. Siang. Oh, laki-laki. Oh, sama kayak saya. Mas, boleh perkenalkan diri mas? Oke. Ya. Halo, ini sahabat apa? Oh nggak apa-apa, apa aja terserah. Apa aja? Halo, selamat siang. Ya mas, kebetulan panas banget. Iya, kebetulan panas jadi. Itu panasan Oh, mas ya. Halo sahabat DRW Docs Media. Yes. Saya perkenalkan, nama saya Hubertus Sigit. Saya adalah seorang financial planner dan saya juga di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Oh gitu. Jadi Mas Sigit ini adalah seorang financial planner. Iya. Itu yang paling dibutuhin sekarang mas. Asik. Bener nggak? Betul Tapi bener banget. nggak? Maksudnya dari antara semua kesibukan mas masih banyak banget, apalagi dari 2020 dan 2021 ini masih banyak tuh yang mulai pengen tahu cara gimana sih menghemat atau investasi gitu-gitu, betul? Betul banget. Nah. Apalagi masa pandemi ya. Jadi kita harus Pandemi. beratur. Nah itu tuh kita akan ngomongin nanti ke sana. Di sini kita akan ada beberapa pertanyaan. Tapi yang paling pertama adalah kenapa sih akhirnya tuh ada dilema antara menjadi pengusaha atau menjadi karyawan aja? Kenapa ada dilema itu kira-kira? Dilema antara karyawan dan pengusaha. Nah ini panjang ceritanya kalau diceritain mas. Betul, karena ini sudah menjadi jutaan perdebatan di antara semua yang ada kita di kota ini gitu kan. Iya. Tapi secara pendek aja, Jadi Masing-masing itu kan punya plus minus. Kalau untuk karyawan dan pengusaha lah, kalau karyawan itu kan enak ya, ada gaji setiap bulannya, ada aman, secure gitu ya. aman, secure. Nah kalau pengusaha itu memang kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi dibanding kita jadi karyawan, akan tetapi resikonya juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh jadi kalau Tapi bisa diminimize kalau tahu caranya. tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya ya sudah kamu balik ke kantor aja gitu maksudnya. Iya. Tapi apa kalau misalnya keunggulannya jadi karyawan? Maksudnya kan kalau misalnya pengusaha iya sekalinya dapat duit banyak tinggi banget gitu. Tapi resiko juga sama. Tapi kalau kelebihannya menjadi karyawan apa? Nah, jadi ini flashback ya. Saya 13 tahun itu sebagai karyawan. Saya 13 tahun, Mas? 13 tahun. Maksud dia nih nonton. Tapi akhirnya juga tersadar jadi usaha sendiri kan, Oh, jadi iya. partner bisnis kan. Semua pada saat akan memilih mas. Iya. Itu enak, artinya setiap bulan yang tadi saya jelaskan itu kita every month itu dapat income. udah fix. Pasti, jadi Iya. kita nggak pusing ya. Lah akan tetapi kan kita juga tuan itu kan meningkat juga mas. Yes. Nah dari situ kan kepikir gimana caranya kita juga mendapatkan income yang lain, Oh. usaha-usaha oke. kecil-kecilan, Iya. gitu. Nah akhirnya juga terjunlah lama-lama kan jadi gini teman-teman. Dari karyawan di saat kita usaha sedikit aja misalnya jualan online atau jualan dimsum, ini ada dimsum Dari warung dimsum. dari warung Kita dimsum. Nah, itu lama-lama otaknya ini berpindah dari otak kiri ke otak kanan, lebih ke kreativitas dan itu nanti pelan-pelan dan cara belajarnya begini. Oh, jadi kayak seperti ibarat pepatah kata tuh bisa karena Terbiasa. Oh iya. Tapi nggak, memang ini selalu menjadi perdebatan karena sejujur akhirnya gua pun juga menjadi seorang pengusaha juga. Sekarang nggak mau karena lagi pandemi, harus cari alternatif. Tapi menjadi pertanyaannya adalah karena lagi masa seperti ini. Menurut Mas Sigit, apakah lebih ke smart work atau hard work? Smart work. Kalau begitu Cepet contohnya ya? smart work itu seperti apa? Nah, Jadi gini, untuk masa pandemi itu kan kita bukan kreativitas tinggi. Nah artinya Kita juga nggak bisa kemana-mana. PSBB PSBB juga jalan terus. Oh, Nah ini kalau jelas itu. ya, Timbul timbul tenggelam kayak matahari. Itu matahari masih mending ya, masih panas Sinar, juga sinar gitu. Nah jadi gini mas, untuk apa Smart work. smart work
Jadi di sini itu kita dibutuhkan lebih ke, karena kan sekarang dimudahkan semuanya. Ya. Artinya semua itu digitalisasi. Lah kita itu bisa jual Online semuanya. Bahkan sekarang ya WFH semuanya online. Nah, di situ kita Juga bisa benar-benar kita harus smart juga, mengoptimalkan bagaimana pada saat di rumah kita juga dari online itu kita juga bisa menghasilkan sesuatu. Berarti secara saran sebenarnya gimana untuk bisa smart home itu adalah secara online, karena itu Less budget. tapi bisa profitnya tinggi. betul. Tapi kalau tiba-tiba dia diharuskan untuk kayak membuat misalnya jualan somai gitu ya, kalau dia harus ada tempat untuk kayak dapur dan sebagainya, itu mengantisipasinya seperti apa? Nah kalau untuk jualan seperti ini saya perhatikan warung dimsum ini langganan saya ini. Enak pol. Nah, Dibayar nggak mas ngomong gitu? Dapat Oh dapat. dapat bingkisan. Iya. nah jadi gini mas, dapur sih harus ada ya. Kalau kita buka usaha, misalnya kita buka dimsum seperti ini, dapur itu harus ada. Akan tetapi sellingnya, penjualannya itu nggak perlu kita buka gerai. Oke. Karena kalau kita buka gerai itu dibutuhkan untuk kos juga kan. Artinya di situ kita butuh biaya operasional, misalnya nggak punya tempat ya kita harus sewa. Itu kan kos operasionalnya cukup tinggi. Nah, kalau Yang tren sekarang itu saya perhatikan juga teman-teman banyak juga yang jualan online mereka smart. Saya punya dapur udah di rumah saja. Nah, terus kemudian jualannya lewat online, sosial media. Jadi walaupun sekarang ketiba BM sama dengan banyak mau gitu. banyak mau ya. Ya, itu jadinya lebih baik di rumah aja. Juga mengurangi resiko penularan ya. Betul. penularan COVID gitu. Karena kita masih pandemi, jangan dinaik ya teman-teman. Yap. Kita masih di dalam masa pandemi. Jadi sebenarnya itu pun yang tadi Mas Sigit bilang ada tantangannya dong dengan smart home pun. Nah itu tantangannya apa sih sebagai kita memilih karyawan dan memilih untuk menjadi pengusaha? Tantangannya apa aja ketika berjualan dan bekerja di kantor? Yap. Itu apa aja tantangannya? Ya. Tantangannya adalah kalau kita sebagai pengusaha, Kita harus punya value added. Value added. Ya. Oke. Nah, artinya di sini kalau kita sebagai karyawan ya sudah, kita hanya mengerjakan apa yang kita sudah diperintahkan. Misalnya sebagai sales, ya udah kamu jualan saja. Atau misalnya back office sebagai accounting, lah udah kamu kerjakan saja untuk pembukuannya seperti itu. kita sudah memperintah saja. Nah, kalau kita jadi pengusaha, kita harus punya value added apa? Karena sebagai pengusaha itu kita harus menguasai banyak hal. Karena dari from A to Z ya, itu dari A sampai Z kita harus menguasai. Ibaratnya di belakang dapurnya, terus Betul. tempatnya, memaintainnya. Betul. Gitu, ya. Nah, itu kan dibutuhkan skill, Mas. Artinya di sini kita juga dibutuhkan misalnya untuk pembukuannya ya kita mau nggak mau harus belajar akunting juga. Oke. Kemudian kita juga cara untuk pemasarannya, untuk sales marketingnya, ya kita juga harus belajar penjualan. Iya. Terus gimana cara kita misalnya menggait untuk klien-klien kita, ya kita juga harus belajar komunikasi. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya. Kalau diceritain novel gitu. Jam 12 kelar. Nggak kelar emang. Nah, masalahnya gue juga sering banget ngomong ini sama teman-teman gitu ya. Jadi emang perdebatan itu nggak pernah ada endingnya. Karena ternyata tuh ujungnya adalah pilihan kita masing-masing. Nah, tapi ketika kita mau mencoba untuk kayak oke, gue karyawan itu, oke, gue juga mau jadi pengusaha. Nah, itu kira-kira wise ya untuk dilakukan. Wes-wes saja. Mas aja. Iya dong. Karena gini kan itu kerja itu bisa WFH tuh juga menjamin 9 to 5 juga karena Oke. itu teman-teman juga suka apa ada yang sampai malam meetingnya apa segala, nah tapi dia juga kekeh maksud berusaha keras gitu untuk menjadi pengusaha juga. Nah itu tuh wise nggak kira-kira? Jadi Energinya akan habis kah apa atau apa gitu? depends on. Depends on. Ya, itu tergantung. Nah, kita balik lagi perbedaan antara untuk si karyawan dan si pengusaha ini, Mas. Artinya kalau kita menjadi pegawai, karyawan di salah satu perusahaan, itu kan ada jangka waktu. Ada jangka waktu kita harus stop, pensiun. Jangka waktu karir. Pensiun. Ya. Nah, kebanyakan yang saya temuin, mereka yang sudah pensiun yang tidak mempersiapkan sebagai punya usaha, bingung.
saya mau ngapain nih, Ya. kan begitu. Nah, artinya sebelum Pensiun itu, waktu pensiun itu tiba, ya kita harus mempersiapkan diri. Kira-kira apa ya, bisnis apa untuk nanti survive. Selain itu kan untuk kesehatan juga mas, biar sehat. Jadi kalau pensiun biasa waktu kerja itu 9 to 5 kerja, itu aktivitas terus, tiba-tiba stop kan kaget. Kayak terus jadi kayak stres. Gitu. Stres. Ibarat kayak post mortem syndrome gitu. Yep. Jadinya kita mencari sesuatu yang akhirnya berujung fatal gitu kan. Ya ibaratnya kita sekarang lagi kayak nanam gitu ya, nanam tanaman gitu. Sesuatu akhirnya jadi besar. Lebih Iya. baik dini kan. dari ini Oke, good. Nah, tapi lanjut pertanyaan nih gitu mas. Kira-kira nih pas lagi menentukan pilihan itu mas Sigit, kenapa dari setelah 13 tahun gue jadi usaha aja deh atau gue jadi freelancer aja? Apa karena itu lebih ke urusan duit, karir atau memang kesehatan mental? ya. Balik lagi itu Itu ke passion mas. Oh beda. passion. Nah artinya waktu Saya jadi karyawan sebenarnya nyaman banget. Saya 9 tahun di sales IT itu kalau untuk salary ya cukup ya artinya itu tahun ya 4-5 tahun yang lalu itu ada basic salary, ada komisi, ada semuanya itu operasional, mobil operasional, ada udah nyaman, sudah nyaman. Nah, kan tetapi kalau saya pribadi saya lebih suka itu sesuatu itu yang saya kerjakan dengan waktu yang bebas. No politik, nah itu paling di kantor kan banyak politik, maaf ya. Oh, office politics it exists guys. Itu yang saya It tidak exists. hindari. Ya benar-benar. Nggak usah dimanapun juga politics itu selalu ada. Iya. Nggak usah denial deh, kita juga banyak lagi gitu-gitu. Udah lah, Iya. it's there. Itu ada di depan muka kita. Udah Vulgar ya nguliknya ya. Gak apa-apa. Hari gini nggak usah di-filter lah. Udah lah, jangan denial. Nah, kalau kita Usaha waktu itu perjalanannya ya gitu. itu saya juga pas pada saat karyawan saya juga mulai merintis, saya Buka butik waktu itu. Oh, bukan rutin. Nah, di efek Senayan gitu kan. Artinya Mahal dong tuh sewanya. Senayan. Berani juga nih, saya suka nih ya. Resiko tinggi begini. Bagus. Ya, itu kan. akhirnya zero. Oh, Gitu jadi kan. turun. Habis. Waktu itu udah pokoknya ya, terus buka warung makan di Setiabudi kan, itu saya masih kerja di IT. Oh gitu. Masih, jadi kalau Kalau saya siang saya kerja ya ketika malam, sore itu saya cek di Senayan, terus malamnya di Setiabudi. Wah, ini contoh nyata dari kasus yang tadi gue bilang tuh ya kayaknya tuh. Contoh nyata nih, ternyata dia mengalami semuanya. Bagus. Berarti episode ini sangat berguna sekali untuk kalian. Oke, silakan. Nah akhirnya kan udah kan yang namanya usaha waktu itu Saya ingat banget waktu pemilu Presiden Jokowi terpilih pertama, drop semua. Udah saya Nggak bisa lagi. karena kan waktu itu apa? Kondisi ekonomi ya. Itu kan kalau pemilu itu kan Selalu ini ya, Iya. turun ya. Iya, iya. dan terus akhirnya sama teman teman-teman udah ngalah. makanya udah Zero kepikir saya mau kerja, tapi yang waktunya fleksibel tapi bisa dapat income yang Banyak. banyak. Smart work. Iya, iya, iya. Ini contoh nih guys, seperti ini. Berarti ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan gue ngomongin hal yang paling penting untuk diperhatikan sebagai seorang pengusaha maupun menjadi karyawan. Karena in between ternyata boleh, bisa ya. bisa Asalkan kita pinter mengatur waktunya, pinter mengatur energinya. Gitu. Jadi apakah pilihan pekerjaannya pun juga harus diperhatikan? Misalkan kayak dia seorang IT tapi dia usahanya service gitu, atau main jasa antar misalnya gitu. Nah itu tuh jomplang harus kan kalau jasa antar kan konstan gitu, harus diurusin apa segala gini. Nah itu tuh wise juga kan kira-kira. Tadi kan pemilihan kerja harus diperhatikan, betul nggak? nah jadi kalau kita mau usaha itu yang pertama adalah kita passion dan hobi Itu kan lebih enak kan jadi pada saat itu saya desain kan saya punya toko batik, jadi saya desain sendiri, terus saya jual, saya sewa di MX Senayan itu kan yaudah, karena saya senang, ya udah sekali hobi, jadi nggak berasa nggak capek. Nah kalau mau usaha itu lebih baik kita kenal bidangnya. Jadi nggak sembarangan kayak Nggak kan gue ikutin tren nih jualan boba gitu misalnya. nah Padahal dia nggak pengen bahaya. bikin minuman gitu misalkan tiba-tiba gue drink gitu kan. Karena dia nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Oh Iya. udah belajar
resiko ya. Yep. Jadi ya well itu berarti emang harus pilihan dari kita sendiri. Kalau begitu, soalnya ngebayangin waktu tadi, lagi pas ngomongnya tadi ngebayangin dia kerja dari siang, dari pagi sampai malam, sampai sore terus bahas itu juga. Saya ngebayangin kepalanya mau pecah gitu kan. Jangan bayangin. Kayak wow gitu, oh lo ada waktu ternyata ya gitu. Tapi sebenarnya ada aja, asalkan kita bisa manage Sistem lah. gitu. Jadi kita harus punya tim itu yang solid juga dalam kita di saat kita jadi sebagai karyawan, kita mulai merintis usaha, kita harus punya tim. Jadi ketika di toko saya sudah punya orang dipercaya. Jualan berapa, terus ini bagaimana untuk stok opnamnya bagaimana, mereka udah tahu. Jadi as a good team itu penting ya. Penting. Tapi modalnya juga gede dan modal harus ngumpulin tim. Modal nekat. Modal nekat. Nekat dan uang yang banyak. Itu guys, itu kuncian. Nggak, tapi ini ngomongin masalah tadi detail apa gimana cara kita memperhatikan itu adalah sebenarnya gimana sih ketika udah mulai tahu nih tadi kan Mas bilang ternyata usaha batiknya kurang berhasil gitu. Akhirnya untuk menentukan yang lain lagi itu harus sesuai dengan hobi juga. Hobi juga. Kebetulan saya suka masak, ya udah saya buka warung makan waktu. Oh, oke. Jadi habis warung masak sekarang apa lagi? Nah, sekarang hanya di asuransi AIA. Oh, baik. Jatuhnya di asuransi dan ini sudah saya benar-benar ini gue banget. Udah kayak ketok palu gitu. Ketok palu. Nah, kemarin sempat Ngerintis juga, jadi coach public speaking juga. Akhirnya saya stop. Kenapa? Ya, saya Sesuai. ternyata setelah saya jalanin berapa bulan, saya memutuskan nggak deh, saya stop deh. Kok saya lebih senang di asuransi ini ya. Di samping fleksibel waktu, ya income nggak usah ditanya lah ya asuransi. Iya. Terus selain itu ya, kalau selain di insurance itu ya lebih fleksibel. Saya cuma suka fleksibilitas waktu. Ya income kita yang menentukan kita mau income berapa. Ya udah kita kerja. Tapi di samping kita jalan-jalan pun juga kita bisa maintain nasabah, maintain prospek. Kita bisa closing ya juga Langsung gitu ya. langsung di luar kota. Oke, berarti ini sudah menjawab pertanyaan berikutnya. Udah selesai udah selesai udah jawab. Ya karena ini ngomongin permasalahan tadi pengen ngasih tahu, pengen bertanya maaf, gimana sih kita menentukan pilihan yang terbaik gitu untuk menjadi pekerja karyawan atau usaha gitu. Ya. Dulu udah dijawab banyak tadi kan gimana kita harus memilih gajinya mau berapa, tujuannya mau kemana, apakah ini kita atau bukan Iya. gitu kan. Karena jujur aja hobi saya tidur, main gimana? Lah kalau itu bagus. Bagus kan? Karena apa yang Kita cita-citakan itu kan berawal dari mimpi, Mas. Oh gitu, jadi Iya. mimpinya terus Mimpi gitu. itu kan berawal dari tidur. Dari Oh iya iya Jadi iya. kita Iya. ya tidur ya. banyak. Banyak mimpi, bagus ya nggak kemana-mana di situ aja di tempat tidur. Oke mas. Oke ini terakhir ini khusus untuk teman-teman yang lagi nonton gitu. Kira-kira pesan apa nih bisa disampaikan kepada yang lagi nonton teman-teman gitu yang pengen menjadi kayak di karyawan atau usaha ya guys gitu. Ya buat sobat JRW Box Media ya. Nah ini kalau kalian karyawan itu adalah karyawan atau usaha itu adalah satu pilihan. Nah balik lagi, yang penting kita happy menjalankannya. Happy. Itu kuncinya, kita happy. Kemudian kalau teman-teman mau beralih ke kuadran kanan itu yang pengusaha, yaitu pertama stepnya ya harus sesuai hobi atau passionnya. Jadi kita harus tahu passion kita itu apa. Kalau kita kerja dari hobi itu udah enak. Jadi nggak ada paksaan ya, karena kan kita ya udah ini hobi gue, dan gue happy. Nah di situ. Nah selain itu, saya itu jalankan terus konsisten dan persisten. Konsisten dan persisten. Wah, itu adalah kunci kesimpulan yang sangat bagus untuk diterapkan. Betul kan semua? Ayo semua jawabnya setuju? Oke. Oke mas, Mas Diki terima kasih banyak. Semoga semakin sukses untuk asuransinya. Amin. Dan semakin melambung apapun itu. Diberkahi terus mas. Terima kasih Amin. jadi narasumber kita kali ini. Oke guys, ikutin terus ya episode selanjutnya nguliknya JRW Box Media.
Kalau ada yang mau kalian undang atau punya kasih saran, kritik, silakan isi di komen di bawah. Oke, terima kasih juga untuk para sponsor kita yaitu Himanto Project, Warung Dimsum, Idea Hub, dan of course Sleepless All di Data. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next episode. Bye bye. Bye bye.